A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Belajar mendengarkan itu bukan tidak kalah penting dengan belajar berbicara, itu poinnya. Terkadang mendengarkan itu lebih susah daripada berbicara, makanya sama-sama belajar. Terus ya, dalam menuju keluarga Islami dan yang sakinah, kita harus paham betul ya. Tatkala pernikahan terjadi, maka kita harus paham mitsaqon ghalidhon. Mitsaqon ghalidhon itu adalah ikatan yang suci. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah ikatan yang suci. Nah, ini kita berbicara ya, sebelum nikah. Jadi sebelum nikah kita itu harus paham betul, tahu betul makna mitsaqon ghalidhon. Tidak dipermainkan, tidak main-main yang namanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Di sini juga kita sampaikan di awal bahwasanya ini nasihat ini untuk semua pasangan, baik yang calon akan berpasangan ya, atau pasangan baru ataupun pasangan yang veteran, pasangan yang sudah lama ya. Jika ada pasangan ya, boleh no. Jadi nasihat ini untuk kita semua ya. Nah, tadi kita harus paham yang pertama, arti dari mitsaqon ghalidhon itu adalah ikatan yang suci. Kemudian ya, yang kedua ya, berbicara mengenai keluarga, tentunya itu diawali dengan namanya ikatan pernikahan. Biasanya itu kalau ada manten baru, ada kejadian pernikahan, pelaksanaan pernikahan, biasanya manten baru ini mempelai pria dan wanita itu biasanya ya di khalayak umum ya, yang makruf kita ketahui bahwasanya mereka berdua akan istilahnya mengambil cuti bagi yang bekerja. Untuk apa? Honeymoon ya. Bulan madu. Nah, itu untuk manten anyar biasanya. Manten baru. Maka kita berpesan ya, kami berpesan bahwasanya bulan madu ya, itu biasanya dilakukan oleh pengantin baru ini 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan. Setelahnya udah kembali, udah nggak ada istilah bulan madu. Maka kita berpesan untuk semua pengantin ya, jadikan madu itu pada setiap bulan ya, bukan hanya di awal-awal pernikahan saja. Dan kita tahu juga bahwasanya madu itu nggak selalu manis ya. Ada madu yang pahit, ada madu yang kecut ya, lain-lain rasanya. Tapi yang pasti madu itu selalu menyehatkan, menguatkan. Maka kita kalau sinkronkan antara keluarga dan madu ya, yang namanya keluarga kalau udah ikatan sah ya, di akad nikah ijab qabul,
maka harus dijaga betul-betul. Ada masalah yaitu memang biasanya, maka sebisa mungkin ya diatasi, jangan sampai ditinggalkan begitu saja, karena permasalahan itu bukan untuk memisahkan tapi untuk saling menguatkan. Karena juga kata Rasulullah SAW, abwadul halal ilallahi at-thalaq, perkara halal yang dibenci oleh Allah itu adalah at-thalaq, cerai. Ini halal tapi dibenci, berarti kan lebih baik kita tinggalkan. Ini ya 2 poin. Kemudian poin yang ketiga, nah udah nikah ya, nikah ya. Ini udah nganten baru tadi ya, udah nikah. Untuk mewujudkan keluarga Islami dan keluarga yang sakinah, tentunya kita sebagai umat Islam ya tentunya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berbicara Al-Quran dan As-Sunnah, panduan kita yang pertama adalah untuk mencapai keluarga Islami dan sakinah adalah kita niatkan pernikahan kita itu adalah berlandaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berharap wajah Allah, ibadah. Jadi semua nikmat, semua ujian, baik itu yang berupa nikmat, baik itu ujian yang berupa kesenangan maupun kesusahan ya, maka bisa bernilai pahala jika semua itu kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita teladani Rasulullah ya, teladani kisah-kisah keluarga Islami daripada Rasulullah. Tentunya Rasul pun ya pernah ada masalah dalam keluarganya, ya istrinya Aisyah cemburu, bagaimana sikapnya ketika lagi marahan, bagaimana sikapnya. Itu memang hiasan keluarga ya, hiasan dalam pernikahan itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita udah niat ikhlas, niat ibadah karena Allah, kemudian kita meneladani Rasulullah dalam hal berumah tangga. Yang terakhir kita doa, kita berdoa. Tadi yang kedua 2 poin tadi di awal itu adalah ikhtiar kita ya. Yang terakhir kita doanya yang masyhur ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir. Kemudian bonus lagi terakhir, poin terakhir. Untuk menggapai keluarga Islami dan keluarga yang sakinah, karena kita berbicara keluarga di waktu dunia, yang mana waktu dunia itu senantiasa berjalan terus. Kalau dunia berhenti, entah sudah kiamat atau kita yang sudah meninggal, sudah mati. Maka kita di sini berbicara keluarga dan kita masih hidup, maka waktu terus berjalan. Maka melihat itu ya, yang nggak kalah penting dari pernikahan atau untuk seseorang pasangan itu menuju keluarga yang Islami dan yang sakinah adalah mereka yang berada dalam lingkup keluarga itu senantiasa belajar, tidak meninggalkan ilmu. Mentang-mentang udah tua, udah jadi orang tua, udah punya kesibukan yang padat jadwalnya, dia tinggalkan menuntut ilmu. Maka ini jangan sampai. Jadi senantiasa belajar, karena yang namanya zaman ya tentu itu mengikuti dari proses penerapan ilmu yang kita miliki. Tujuannya sama, tapi mungkin prakteknya penerapan ilmu terhadap zaman di masalah suatu zaman itu terkadang berbeda. Maka terus kita belajar terus menerus. Maka ada istilah, ada kontemporer itu ya, itu maka ini berarti ini hukum masa kini, masa dulu tidak ada, ataupun masa dulu ada penyikapannya seperti ini. Ternyata masa sekarang ini ada, tapi penyikapannya berbeda. Maka ini kita harus terus belajar. Maka ringkasannya adalah untuk menuju keluarga Islami dan yang sakinah, jangan berhenti belajar, terus menuntut ilmu, siapapun kita, berapapun umur Atal mamat. Akhirul kalam, mungkin ini ya poin-poinnya saja.
Silakan. Khair. Kita belajar bersama nanti. Ini juga memotivasi untuk menuntut ilmu terus. Ini poin-poinnya. Kalau ada rasa penasaran, cari sendiri. Gitu. Semangat ya. Jadi semangat tambahnya dari jodoh malah bingung ini. Cukup sekian ya dari kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان